Pak boleh sedikit dulu Pak. Ini Pak ada mau disampaikan Pak. Bapak kita pegangin boleh nggak Pak? Kasih Pak. Kasih kita pegangin. Hari ini datang untuk klarifikasi terkait apa Pak? Saya nggak tahu masalah apa yang dituduh. Kan bingung Jen. Karena ada undangan klarifikasi kan, undangan kita pasti hadir kan. Iya. Ya kan? Nah, saya cari-cari kaitan apa, kalau lihat undangannya katanya ada apa? Dugaan tindak pidana proses hibah tanah sekolah. Satu lagi pengadaan lahan pengganti tanah di SSB. Jadi Itu 2011. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum. Ya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa kecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng juga dicarikan LI gimana? Itu ada sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Bawa bukti nggak Pak, dokumen yang buat bukti? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu? Berarti hari ini tidak mau bukti apapun untuk klarifikasi dengan penyidik nanti. Loh, kan baru undangan klarifikasi, saya tanya nanti undangan klarifikasi ini acaranya apa gitu. Kan saya tidak harus menjelaskan, tapi kalau baca undangannya ya ada dugaan tindak pidana gitu. Yang menduga-duga siapa? Itu aja. Ini baju Purnawirawan. Peristiwa ini terjadi 2011, saya masih Kalemdik. Oke. Jadi dugaan saya setelah Purnawirawan ada kaitan dengan 2011 dan bajunya seperti ini. Ada tujuannya mungkin? Hah? Ada tujuan? Jadi daripada nggak pakai baju? Apa lagi? Sudah. Oke Pak. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Terima kasih. Sana ada juga. Gini Pak, gini Pak. Ya. Kalau bapaknya jangan, bapaknya bisa di. Apa hasilnya presentasi ini? Apa namanya? Iya. Yang Bawa. iya. Lewat sini Pak. Sebelah sana. Allahu Akbar. Sepak umrah. Apa kita tunggu? Masalah kita kencing aja. Itu dari Tohan. Ya, gimana Bapak update
Gua nggak benar. Belum pakai ya. Kami nggak tahu. Oke, teman-teman sudah saksikan Pak ruang atau gedung Mabes Polri, begitu juga dengan para relawan-relawan. Memberikan support untuk ya sini ya ibu-ibu. Itu namanya Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami membersamai Bapak Ugro Seno, Kapolri, Wakapolri, ya mantan Wakapolri. Yang kami tekankan adalah ada pesan dari Pak Prabowo Subianto bahwa tidak boleh ada kriminalisasi terhadap rakyatnya, betul kan? Kami cuma satu permintaan ada Pak Prabowo, kasus yang dibuka sehingga Pak Ugro Seno ini dipanggil adalah kejadian tahun 2011. Nah makanya tadi ketika ditanya Pak Ugro bawa bukti-bukti nggak gitu ya, Pak Ugro bilang semua itu sudah ada panitia. Dan kemarin juga Pak Ugro benar-benar udah ngomong, saya tidak terima sama sekali. Nah, jadi itu yang penting ya. Jadi polisi yang jujur itu katanya hanya Pak Hugeng, ya, polisi tidur dan patung ada di patung polisi sama Pak Ugro Seno. Kita berharap Pak Ugro Seno hari ini hanya dipanggil untuk klarifikasi sehingga niatan untuk kriminalisasi itu tidak ada. Jangan sampai ada rakyat yang hari ini masih mendapatkan kriminalisasi. Semalam kita sudah berbahagia, Dr. Tifa sudah bebas, kemudian Mas Roy dalam upaya untuk perlawanannya melalui pra-peradilan. Kemudian ada lagi Babe Aldo yang sudah pakai baju oranye di Kalimantan Selatan, dan kita sebagai relawan aktivis satu tubuh, kalau satu disakiti kita semua merasa tersakiti, betul? Ketika Babe Aldo di Kalimantan Selatan, Mas Roy sudah siap untuk menjadi saksi di situ, betul kan? Nah ini sudah dinyatakan oleh Mas Roy semalam. Ada satu lagi yaitu laporan untuk Mbak Uri Baret. Mbak Uri Baret itu nanti tanggal 5 ya, tanggal 5 itu kita bersamai di tanggal 6 di Polda Metro Jaya ya. Jadi panggilan untuk Mbak Uri itu tanggal 6 Agustus 2026 berbarengan dengan sidang Dr. Tifa, berbarengan lagi dengan sidangnya Mas Roy, putusan ya, luar biasa. Ibu-ibu jaga kesehatan ya. Kenapa kita selalu membersamai? Karena kitalah yang selalu konsisten mendukung perjuangan, betul? Tanpa membeda-bedakan siapa yang harus didukung, tanpa membeda-bedakan kasus apa, selama untuk kebenaran kita harus selalu hadir, betul? Jadi jangan tanya konsistensi untuk KNPRI. Gak perlu nama kami disebut karena berkali-kali saya bilang kami tidak butuh penghargaan karena Anda tidak akan bisa membayar niatan kami untuk berjuang bagi negeri ini, betul? Kalau Anda tanya kami siapa, kami adalah emak-emak yang akan memastikan lagu Indonesia Raya tetap dinyanyikan di negeri ini, setuju? Ya, kalau kita diam, lagu Indonesia Raya bisa ganti loh, jadi cing 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 ya, silakan ditebak sendiri. Terima kasih. KNPRI selalu bersuara di setiap keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak ditegaskan sampai jam berapa Pak Ugronya? Enggak, kan Pak Ugro sendiri pun masih belum tahu ini panggilan apa. Jadi karena ada undangan beliau hadir gitu. Kayak kondangan gitu loh, diundang kan ya hadir. Hari ini Pak Ugro didampingi berapa advokat? Yang terlihat tadi dari Tokham Pak Yaya satu ya.
Oh, sama apa ya sana sama ini tim lah, ada tim ya. Gitu. Ya. Ini ada Pak Ustadz Gun dari Lampung. Ayo Pak. Pak Ustadz, ini Pak. Sampaikan pandangan Pak. Jangan yang lain, Pak. Ayolah Ragut, ini kan ada upaya untuk kalau kita lihat upaya untuk kriminalisasi dari Pak Ugro Seno. Kalau dari kacamata Pak Gun, kenapa sih kok Pak Ugro yang harusnya udah pensiun tadi aja dia pakai ditanya Pak ini pakai baju apa? Ini baju purnawirawan gitu. Dan kejadian ini udah 2011. Menurut pandangan Pak Gun ini advokat loh, lawyer loh. Jadi dia tidak akan sembarang mengeluarkan statement. Jadi gini, yang jelas ini kriminalisasi. Kriminalisasi cuma satu obatnya. Kata Wiji Tukul, lawan. Cukup. Nggak ada lagi kita kalimat tahu biar lawan itulah. Karena kriminalisasi itu merupakan produk rezim yang tidak bertanggung jawab. Kriminalisasi itu adalah sebuah bentuk pengkebirian. Pengkriminalisasian itu adalah sebuah bentuk kejahatan. Jadi semua yang saya sebut tadi itu cuma satu obatnya, lawan. Oke, lawan kebatilan, lawan ketidakbenaran. Karena Pak Ugro Seno orang benar, makanya dia dibuat jahat sama orang-orang yang jahat. Berarti itu apakah ada artinya ya? Apakah ada skenario untuk membungkam beliau? Karena kan kita ketahui bahwa Pak Ugro ini selama ini ada di barisannya pejuang ijazah nih. Bagaimana kira-kira? Sudah jelas terbaca seperti itu. Jadi nggak usah kita jelaskan lagi. Orang yang tidak jelas membacanya berarti orang yang buta. Oh. Ya nggak? Kalau nggak buta mata, buta. Jelas dia buta hati mungkin kan. Kalau apakah ini ada tindakan pembungkaman? Sudah jelas itu. Nggak perlu dieja lagi. Langsung kita baca. Barang siapa yang tidak bisa membaca itu adalah orang yang buta. Baik buta mata maupun buta mata hati. Ya, jadi nggak usah kita jabarin lagi tuh, udah jelas itu. Oke. Pak, upaya kita dari relawan terhadap pemanggilan ini, Pak? Ya, kita harus terus mendampingi, memberikan support, kemudian juga banyak yang lain ya, banyak yang lain. Ya, mengkritisi dan yuk semua orang-orang baik ikut bersama-sama orang yang menyerupai menurut kami, walaupun dia sudah ex sebagai pensiunan sebagai Polri, tapi jalan hidupnya seperti Pak Ugeng, yaitu seorang polisi yang memang sangat luar biasa menjadi panutan. Harusnya tidak hanya sebagai polisi, oleh polisi, tapi seluruh masyarakat Indonesia hingga ke anak cucu kita nanti sebelum kiamat. Seru juga ya. Tapi itulah kenyataannya kan. Iya. Betul. Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira? Kalau menurut gambaran Pak Gun, kira-kira berapa lama diproses di dalam kalau melihat kondisi kayak gini? Harusnya ke dalam sunyi-sunyi, oh ya Pak maaf ya, udah selesai. Gitu. Sowan ya. Ribet ya? Iya. Nggak usah dibuat ribet. Awas nanti rakyat nggak buat ribet nanti. Kalau Pak perlu diribet-ribetin kan? Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi itu ya, hanya satu kata, lawan. Melawan kebatilan, melawan ketidakbenaran. Karena Pak Ugro adalah orang baik, orang benar. Terima kasih Pak Gun.